Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan, tapi juga merasuki berbagai lapisan sosial, termasuk sektor swasta dan masyarakat umum. Korupsi merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, dan Indonesia tidak luput dari dampaknya. Masyarakat sudah lama merasa muak dengan pejabat korup. Misalnya korupsi Asabri, Jiwasraya, atau yang dilakukan oleh Rafael Alun dan mega korupsi timah yang terkait dengan Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi. Selalu ada tokoh baru yang menghebohkan dalam kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang fantastis. Koruptor seolah-olah tidak ada habisnya. Korupsi di Indonesia terkait erat dengan rendahnya kesadaran moral dan integritas. Orang lebih memilih jalan pintas dan memanfaatkan posisi atau kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Sikap ini terkadang diperkuat oleh pandangan bahwa korupsi adalah hal yang wajar atau bahkan diperlukan untuk bertahan hidup di tengah sistem yang tidak efisien dan birokrasi yang kompleks. Hal ini terlihat dari maraknya salam tempel pada kunjungan pejabat ke tokoh masyarakat atau penggunaan money politik dalam pemilu yang dianggap wajar. Padahal ini jelas menyalahi hukum. Korupsi juga dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan. Seringkali pelaku korupsi berhasil lolos dari hukuman atau dihukum secara ringan karena keterbatasan sistem peradilan yang terkendala oleh praktek-praktek korupsi itu sendiri. Selain itu, masih banyaknya oknum di dalam aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktek korupsi membuat upaya pemberantasan korupsi terasa seperti memerangi musuh dalam barisan sendiri. Di samping itu, ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas juga menjadi penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Sistem yang tidak transparan dan kurangnya akses informasi membuat korupsi lebih mudah terjadi tanpa terdeteksi. Pemantauan publik terhadap penggunaan anggaran publik atau kebijakan pemerintah seringkali sulit dilakukan karena kurangnya akses informasi yang memadai. Begitu banyaknya pejabat korup di Indonesia yang memunculkan pesimisme terhadap aksi pemberantasan korupsi di masa depan. Tapi meski demikian, tekad untuk memberantas korupsi tidak boleh padam. Pertama-tama, diperlukan reformasi sistem hukum dan peradilan yang menyeluruh. Perlindungan hukum harus diberikan kepada para pelapor korupsi dan saksi yang berani. Sementara pelaku korupsi harus dihukum secara tegas dan adil. Pembangunan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum juga penting untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum. Kemudian, salah satu hal yang juga penting adalah membuat koruptor jera. Selama ini para koruptor tidak jera karena harta yang mereka curi aman dan tidak diambil paksa oleh pemerintah. Karena belum ada mekanisme hukum untuk melakukannya. Inilah pentingnya pengesahan RUU perampasan aset. RUU ini sudah lama ada di DPR. PSI adalah satu-satunya partai yang getol menyuarakan pengesahan RUU perampasan aset sejak lama. Bahkan sebelum draft itu disusun, PSI meyakini RUU ini menjadi instrumen penting untuk membuat koruptor jera. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Jokowi sudah mendorong menyelesaikan RUU perampasan aset ini. Belum lama ini, Jokowi juga kembali menyoroti penyelesaian RUU tersebut. Menurut Jokowi, RUU ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para koruptor di Indonesia dan mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Perampasan aset merupakan langkah nyata dalam menghukum pelaku korupsi. Ini adalah proses hukum yang memungkinkan negara
untuk mengambil kembali aset yang diduga diperoleh secara ilegal oleh pejabat atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam korupsi. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang sangat kronis selama bertahun-tahun, merugikan masyarakat dan memperlambat kemajuan negara. RUU Perampasan Aset menjadi tonggak penting dalam upaya memberantas korupsi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelamatan dan pengembalian uang negara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak rakyat terlindungi. RUU ini akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengambil kembali aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para koruptor. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan pelaku korupsi akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara. Namun, upaya pemerintah dalam mendorong RUU ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun sudah ada usulan dan draft RUU Perampasan Aset yang dikirimkan kepada DPR pada awal Mei 2023, namun hingga saat ini pembahasan mengenai RUU ini masih belum terselesaikan. DPR belum memberikan respon yang memadai terhadap draft RUU tersebut. RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023 lewat rapat paripurna pada 30 Agustus 2022. Namun, terlalu banyak hambatan dalam proses legislatif yang mengakibatkan penundaan pembahasan RUU ini. Selain RUU Perampasan Aset, Jokowi juga menyoroti RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi perbankan. Dengan pembatasan transaksi uang kartal, diharapkan dapat meminimalisir praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme yang seringkali terkait dengan korupsi. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerjasama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Semua pihak harus bersatu dalam memastikan bahwa RUU ini segera disahkan dan diterapkan secara efektif. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih dan terbebas dari praktek korupsi yang merugikan. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat, kita dapat memerangi korupsi dan membangun negara yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. Semoga saja DPR segera mengetuk palu, bukan terus diam membisu.